Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiara, dengar suara Bapak ya? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Ya. Baik, kita mulai saja ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melanjutkan ya perkuliahan kita terkait dengan alih media bahan pustaka ini, dan di salah satu silabus kita menjelaskan tentang kebijakan pelestarian bahan pustaka ya. Di dalam alih media kan tujuan utamanya adalah untuk melestarikan bahan pustaka ya. Lalu kemudian karena ini kaitannya dengan pelestarian, situ ada satu tema yang kita mungkin diskusikan ya, diulang kembali, kemungkinan sudah pernah diperbincangkan juga terkait dengan kebijakan pelestarian bahan pustaka ya. Dengan kita mengalih mediakan bahan pustaka, ya sesungguhnya kita melestarikan ya, bukan hanya fisiknya saja ya, tapi juga informasinya. Nah, dalam kebijakan pelestarian bahan pustaka, pelestarian ini kan kalau dalam bahasa ilmu perpustakaan preservasi ya. Jadi kita juga kan mengulang kembali pelajaran tentang preservasi ya. Ini preservasi kalau dalam pengertian secara umum mungkin bisa dilihat nanti kita dari ini ya, dari Google atau dari KBBI, kegiatan untuk melestarikan bahan pustaka ya, yang mencakup semua pertimbangan manajerialnya ya, baik dari kebijakan, kemudian pengolahan, keuangan, sumber daya manusianya. Nah, itu preservasi ya. Mungkin lebih spesifik lagi, memang ada mata kuliah preservasi bahan pustaka ya. Preservasi dan konservasi, bahkan dua itu yang sering gabung jadi satu ya, kalimat preservasi dan konservasi. Nah, kemudian dibuat satu kebijakan ya, kebijakan alih media ini untuk melestarikan bahan pustaka, atau pelestarian sendiri kita kenal dengan preservasi itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tujuan secara umum dari preservasi adalah kebijakannya ya, ini tujuan kebijakan secara umum adalah untuk menyediakan informasi bagi pemakai kan, pada akhirnya seperti itu ya, menyediakan informasi bagi pemakai. Kita sudah melakukan pelestarian, melakukan alih media, kemudian ya baik dari semuanya tadi ya, dianggap sebagai sistem manajerialnya, manajemennya kan, ada keuangannya, sumber daya dan lain sebagainya. Pada akhirnya ya tujuannya adalah untuk menyediakan informasi bagi pemakai ya, bagi pemustaka kita kan, karena koleksi atau bahan pustaka digunakan bagi pemakai atau pemustaka ya. Itu ya, jadi kebijakan secara umumnya kita melihat bahwa koleksi yang kita buat itu mengandung informasi, kemudian kita jadikan sebagai pemenuhan semua keinginan dari pemustaka itu.
Nah, tapi secara khusus mungkin berfungsi untuk menyelamatkan nilai informasi sebenarnya dalam ini ya. Kalau kita lihat itu secara umumnya, berarti tujuan umumnya kita ingin menyediakan semua informasi yang ada di perpustakaan karena kita sudah di alih mediakan ya. Kemudian tujuan umumnya ya untuk pemustaka kan. Lalu kemudian secara umum, secara spesifik ya kita anggap sebenarnya tujuan umum dari kegiatan alih media itu ya menyelamatkan informasi kan, gitu ya. Nanti kita akan lihat telusur saja dari ini ya, dari Google sajalah bisa ya, dari internet. Di situ sudah lengkap seperti yang kemarin Bapak sampaikan bahwa semua materi, semua bahan, kalau hanya untuk sekilas ya kita sudah bisa lihat dari memanfaatkan teknologi yang ada ya. Ya, kita ya minggu depan ini sebenarnya sudah ini ya, sudah habis ya. Sementara kita baru pertemuan ke-13 ya. Jadi mungkin nanti kita akan lihat buat kelas 1-nya sudah habis ya. Kelas manajemen pangkalan data sudah habis. Di Bapak dapat 2 kelas kan ya? Iya Pak, 2 kelas. Yang pengolahan manajemen pangkalan data sudah UAS ya? Sudah UAS? Faisal sudah? Kemarin yang UAS belum ya? Oh, berarti kelas satunya mata kuliah apa di Bapak? Manajemen ya? Kearsipan, Pak. Oh, lembaga kearsipan ya? Oh iya, manajemen. Oh, berarti bukan yang manajemen ya? Ya, yang manajemen 2 kelas itu Bapak ada 1 yang sudah UAS, 1 yang minggu depan harus UAS ya, karena ini yang kita ini termasuk terlambat karena memang setiap hari Kamis selalu ada kegiatan ya yang berbenturan kan. Tapi tidak apa-apa ya, kita masih bisa ya, nanti mungkin seminggu 2 kali apa minggu depan kita akan masuk 2 kali. Ya, baik ya, balik lagi kita ke materi kita tadi. Ini kita buka sekilas saja ya, kita cari di internet ya. Kalau ini di Bapaknya sekilas ya. Lihat saja di mana ya? Di Google saja lah ya, kita cari dulu ya apa saja yang dilakukan ketika kita berbincang tentang preservasi ya, preservasi dan konservasi ya, preservasi dan konservasi lah sekalian ya, karena dua itu biasanya saling berdekatan ya, preservasi dan konservasi ya. Konservasi sekalian ini ada mengingatkan kembali lah ya, konservasi ini dua yang saling ya berdekatan ya, biasanya ada kalimat dua itu ya. Ini sudah ada ya kalau kita klik itu saja. Tapi kalau kita mau cari yang sumber bukunya, ini kita cari dari internet lah, katakan ini konservasi ya, preservasi ya. Preservasi dapat ini perbedaan ya. Kalau pengertiannya, ya pengertian dari preservasi sini sudah Bapak buatkan juga sebenarnya ya, ada sekilas ini. Nih. Preservasi adalah kegiatan untuk melestarikan bahan pustaka ya, yang mencakup semua pertimbangan tentang manajerialnya tadi ya. Jadi ini Pak Basuki juga sudah memberikan pengertian ya, bahwa melestarikan bahan pustaka atau arsip ya. Jadi bisa bahan pustaka, bisa arsip, yang dalamnya mencakup suatu kebijakan, mulai dari kebijakan pengolahan, keuangan, sumber daya, dan yang lain-lainnya ya. Nah, ini kalau kita mau telusur dari internet ya,
dari Google lah ya, yang sekali lewat. Tapi kita lebih bisa lagi menelusuri yang katakanlah punya sumber tersendiri ya. Kita cari dari UT saja ya. Biasanya preservasi dan konservasi ini pasti UT gitu ya. Yang ada buku yang sudah dibuat di internet, tapi kita tidak bisa mengambil ya, tapi bisa dijadikan sebagai catatan kalau kita ingin mengartikan gitu ya. Ini ya, ini sudah mungkin kalau ini tinggal dimanfaatkan saja kan. Tapi ini menelusurnya dari buku. Coba kita lihat perbedaan pengertiannya. Ini kalau kita mau ambil, ini kan sudah dianukan keseluruhan ya, orang-orang universitas terbuka bisa ambil buku ini ya, maksudnya membaca ya. Username-nya mahasiswa, ininya UT Peduli ya. Nah, jadi seluruh buku perpustakaan bisa kita lihat dari sini. Nanti kita coba buktikan ya. Jadi mahasiswa di sini ada UT Peduli ya. Ini Bapak tulis UT Peduli. Coba ya. Ini tinggal berapa hasil dari 29, berarti 11 ya. Nah, ini ya. Ini itu tadi seperti ini, seharusnya seperti ini ya. Kita harusnya di UIN juga kalau kita ini sumber atau bahan pustaka atau bukunya ya. Jadi kalau kita belajar bahan pustakanya sudah ada sebenarnya ya, Bang. Bukunya ya. Nah, kalau seperti ini kan sudah kita dimudahkan dalam melaksanakan pendidikan itu ya. Jadi tidak sulit ya. Jadi sudah ini yang dikatakan sebagai cyber university itu seperti itu ya. Jadi sudah kita bergerak dengan teknologi ya. Buku sudah ada, kita aplikasi untuk perkuliahannya sudah ada, kita sudah ada ya. Hanya ini mungkin itu yang ini bukan Bapak membandingkan ya, tapi maksud Bapak ini tinggal dibuka saja kan, buku apa gitu ya, yang mau misalnya ini kita mau cari preservasi tadi kan, ini Bapak hanya menelusurkan bahwa kita bisa ambil ya berarti kita cari dulu daftar pusakanya kan, gitu ya. Tadi kita bicara tentang preservasi dan konservasi ya, ini biasanya di bab-bab ini alih media produksi ya. Bab di modul terakhir biasanya kebijakan. Nah ini ya, kebijakan pelestarian media informasi ya, pengertiannya bisa diambil dari sini maksud Bapak kan. Kalau dari sini kan kita bisa dijadikan sebagai bahan catatan kaki yang sah ya. Kalau kita tadi ambil di Google sini kan kita hanya secepatnya pengen mengetahui apa sih beda preservasi dan konservasi. Nah, mungkin kita bisa artikan ini bahwa preservasi dapat lebih luas daripada konservasi. Nah, kalau konservasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, sedangkan preservasi adalah untuk kegiatan untuk mempertahankan. Jadi karena alih media kan preservasi ya, mempertahankan media yang tadinya media cetak ya, kemudian kita jadikan digital, jadikan PDF, itu kan dalam rangka mempertahankan ya, ya sama saja ya, mempertahankan, melestarikan. Preservasi kegiatan mempertahankan kondisi suatu objek ya, betul tadi. Kalau kita ubah alih medianya ya berarti kan mempertahankan ya, melestarikan ya, preservasi dan konservasi. Jadi bedanya mana nih? Konservasi merupakan kegiatan bertujuan melestarikan, sedangkan preservasi adalah kegiatan untuk mempertahankan. Ya dua-duanya melestarikan bahan pustaka sebenarnya itu kan. Ya jadi maksud Bapak kita bisa ambil di sini ya. Jadi semua buku tentang perpustakaan ada semua ya. Ini preservasi. Kalau kita cari pengantar ilmu perpustakaan kan tinggal
cari saja ya. Jadi kita misalnya siapa, Pak Sulistyo ya, pengantar ilmu perpustakaan. Ada tulisan ini ya, apa? Ya ini UT-nya ya, kayak gini aja. Ini kan sudah. Jadi kita ini ya, pengantar ilmu perpustakaan. Ya sudah ya, sekali kita bisa membaca semua buku yang ada di internet. Ini kan sebenarnya yang Bapak tampilkan ini adalah contoh alih media tadi ya. Jadi buku-buku yang buku-buku yang tercetak kemudian kita jadikan digitalkan seperti ini ya. Kemudian ditaruh dalam aplikasi kita ya. Kemudian kan ini kan mempertahankan ya, melestarikan bahan pustaka. Kemungkinan bukunya ini sudah rusak kan, bukunya sudah tidak, bukan rusak ya, artinya kan sudah, bahkan mungkin sudah langka ya, hanya beberapa yang dicetak. Kalau kita butuh sulit, sementara kita sudah bisa ini memanfaatkan ya. Ini sebenarnya haknya untuk universitas terbuka, tapi karena kita sudah ditaruh di internet gitu ya, untuk konsumsi umum publik, nah itu ya kita bisa memanfaatkannya gitu ya. Nah jadi sekali lagi kebijakan pelestarian bahan pustaka ya, ini Bapak istilahnya simpulkan sedikit ya. Kebijakan pelestarian bahan pustaka di dalamnya ada kegiatan preservasi dan konservasi tadi ya. Konservasi melestarikan, preservasi mempertahankan tadi ya, mempertahankan dari media yang sudah kita alih mediakan. Tadi dalam bentuk file digital ya. Kemudian manfaat dari pelestarian atau alih media itu adalah secara umum untuk kebutuhan pengguna ya, tetapi secara khusus ya bermanfaat untuk melestarikan informasi ya. Semua bahan pustaka akhirnya kita bisa selamatkan ya, karena setiap ya makhluk benda yang ada di bumi ini kan ada masanya ya, ada waktunya ya, masa atau waktunya, dan ya bisa dimakan usia kan, bisa dimakan usia. Ya rame nih di kampus ya. Nah itu ya, jadi gambaran umum tadi kebijakan dari pelestarian bahan pustaka pada akhirnya adalah upaya dari lembaga itu bagaimana semua aktivitasnya bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian dibalik itu secara khusus sebenarnya ya, apapun itu kita pengguna make tidak make, kita ingin melestarikan. Nah itu berarti kan itu tujuan juga, melestarikan, menyelamatkan, mempertahankan ya bahan pustaka itu secara informasi atau isinya ya. Nah, sekarang sudah dibuat berbagai macam bentuk kan, seperti yang ini Bapak contohkan tadi, kita bisa ambil seluruh buku tentang perpustakaan, tentang arsip, tentang pendidikan ada di salah satu misalnya di universitas yang memang sudah memberikan secara free ya, secara gratis untuk bisa dimanfaatkan. Nah kita juga kan sebenarnya harusnya seperti itu ya. Bahkan seluruh dosen harusnya mengampu mata kuliah apapun ya ada bukunya gitu kan. Itu ya, ada buku, ada tulisannya yang sudah dituangkan dalam tulisan, kemudian bisa digitalkan, kemudian taruh di internet, di aplikasi itu yang sudah e-booknya seperti ini ya. Lalu kemudian ya kapanpun ya aktivitas itu bisa
dipakai gitu kan. Sama seperti yang Bapak di lembaga kearsipan, mungkin di kelas yang sebelah, kelas yang satunya di Bapak itu kan yang kelas pengelolaan lembaga kearsipan ya, Bapak buat aplikasi, bukan buat siapa, dapat aplikasi yang memang disuruh menyebarkan ke seluruh kantor, lembaga, organisasi ya. Akhirnya kan Bapak taruh di Google Drive gitu saja kan, dibuat rebrandly dan semua orang bisa ambil gitu ya. Bahkan tanpa ada passwordnya ya. Jadi seperti itu. Memang sudah seharusnya ya, sudah menjadi keniscayaan bahwa kedepannya ya memang harus seperti itu ya, ilmu perpustakaan yang kita geluti ini ya, keilmuan yang kita geluti dan akan kita jadikan sebagai ya bagian dari hidup kita kan, mencari makan dari ilmu inilah kita ya, berkembang berkreasi dari ilmu ini, komitmen di bidang ilmu perpustakaan ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kemampuan, keberhasilan kita, kalau Anda jadi pejabat, Anda jadi memegang kepemimpinan di daerah, entah jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, ilmu kita ya harus dikembangkan seperti itu ya. Kalau Anda jadi bupati, buat perpustakaannya maju ya di seluruh daerahnya gitu kan. Jadi ini kita sudah menjatuhkan pilihan hidup ke ilmu perpustakaan ini harus dipikirkan dari sekarang ya. Jadi sama dengan kita tidak boleh lari gitu kan, tidak boleh lari sama dengan ini kalau bicara keluarga misalnya, kalau Anda sudah menikah gitu kan, nah itu sudah komitmen, tidak yang bisa Anda lakukan adalah memperbaiki ya, bukan membuangnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang gagal di rumah tangga itu karena memang sudah begitu ada kesalahan langsung membuang kan, tidak memperbaiki. Nah ilmu kita juga seperti itu, perpustakaan kita sehancur-hancurnya, katakanlah jelek di mata orang, kita memperbaiki ya. Kita sudah komitmen mengambil S1 ilmu perpustakaan, bukan berarti kita tidak boleh berpindah ke ilmu bidang lain, boleh ditambah ilmu lain, tapi ilmu kita utama ya. Dan seperti tadi Bapak sampaikan, apapun yang terjadi dengan kita, ya kita berkembang untuk kemajuan perpustakaan kan, jadi dosen, jadi kepala sekolah, jadi tadi misalnya di kedokteran, jangan-jangan misalnya jadi di kepolisian juga, nah, tetap jiwa kita, jiwa perpustakaan itu harus sudah masuk di dalam ini kita ya, dalam hati kita, bahwa inilah sebagian hidup kita, keilmuan yang kita Tuhan mungkin kasihkan, niat kita pengen ke ilmu perpustakaan ya sudah seperti itu ya, sudah harus punya komit yang kuat gitu ya. Ya baik, itu ya tadi dari tekanlah tentang kebijakan ini ada pada saat kita berbicara masalah pelestarian, kita berbicara masalah preservasi yang sudah pernah tidak asing lagi di kita ya, di ilmu perpustakaan, bahkan digabung dengan konservasi ya. Kalau kita mau maknain nanti kita bisa cari preservasi itu preservasi adalah kegiatan melestarikan bahan pustaka dengan berbagai sumber manajerialnya. Kalau konservasi itu pengawetan ya, kegiatan pemeliharaan tetapi dengan media, dengan bahan-bahan
lain ya yang bisa untuk mencegah rusaknya bahan pustaka ya. Kalau kita di perpustakaan misalnya dibuat dengan bahan-bahan kimia ya supaya bahan pustaka kita kuat, nah itu kan itu masuk dalam konservasi. Atau misalnya dengan dengan metode lain ya, misalnya kertasnya yang kertas biasa kemudian bisa kita laminating, kita bisa dikasih dop misalnya kan, kalau kita bahan-bahan pustakanya lebih ditambah kayak cover tapi di dop lah itu bahasanya. Nah, itu kan dalam rangka memperkuat yang mempertahankan, melindungi dari bahan pustaka. Nah, kemudian tadi ya tujuannya untuk memenuhi pengguna, dan pada akhirnya sebenarnya kita hanya ingin menyelamatkan informasi yang ada di bahan pustaka yang ada di kita. Bahkan sekarang mungkin Anda sudah harus mulai berpikir menyelamatkan file yang ada di laptop kita itu ya dengan bukan mengalih media kan ya, memindahkan semua datanya itu ke Google Drive ya. Karena Bapak sudah berkali-kali, bukan berkali sih, ada laptop yang dulu pernah Bapak pakai gitu ya, kita anggap aman ya, ditaruh di laptop, ternyata hilang juga laptopnya, rusak gitu kan. Kemudian Bapak taruh di hard disk eksternal, bertahan paling banter 5 tahun, begitu dibuka lagi kita sudah tidak bisa lagi menggunakannya ya. Ditaruh di flash disk, apalagi di memori, di handphone juga seperti itu. Jadi secepatnya menyelamatkan bahan pustaka kita itu, file-file kita apapun ya, semua yang ada di dalam, dari pribadi dulu lah, misalnya berijazah, rapot, KTP apa semuanya di-scan, jadi digitalkan, taruh di Google Drive. Nah itu ini dibalik makna pelestarian bahan pustaka itu, kita juga bisa mencontohkan di diri kita ya, menyelamatkan semua arsip yang kita punya. Nah itu dengan ini preservasi istilahnya bahasanya, melestarikan, mengubah bentuk dengan alih media, mengubah bentuk kemudian kita simpan, dan sampai kalau kita tersimpan di Google Drive sepanjang hidup akhirnya ada ya, bahkan kita bisa mewariskannya ya, keturunan kita nanti, mana Pak datanya, nih passwordnya, kasih saja itu password Google Drive-nya, ada semua data kita di sana ya. Nah itu kita sudah berpikir seperti itu ya. Kalau Bapak baru sebagian ya, seluruh ijazah, rapot, bahkan rapot SD, SMP, SMA itu udah Bapak scan, Bapak taruh di Google Drive gitu kan. Padahal itu tidak mungkin tidak butuh ya, tapi rapot yang Bapak punya dulu ya sudah mulai ada yang rusak ya, mungkin ya kekuatan kertas kan tidak ini ya, tidak lama, mungkin sudah beberapa tahun sudah, misalnya Bapak sudah umur Bapak 45 kan, berarti kalau 20-an ya mungkin 25-an tahun kan, dan kertas itu bertahan sampai berapa misalnya. Nah itu ya, ini hanya untuk ini saja ya, pemantik bahwa di balik materi yang kita pelajari juga bisa kita terapkan di pribadi kita. Nah, terkait dengan kebijakan pelestarian bahan pustaka ini, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Tadi berlari ke preservasi malah ya. Ya karena pelestarian ya, prestasi adalah pelestarian. Silakan 2 orang nanya ya. Nandita, siapa nih? Nadia ya. Silakan.
Mau nanya tentang pelestarian tadi, Pak. Ya, gimana? Dalam kegiatan pelestarian bahan pustaka itu kan pasti ada tahap seleksi pelestariannya, Pak ya. Jadi, adakah bahan pustaka yang memiliki prioritas utama untuk dilestarikan, Pak? Ya, ya baik ya. Ini juga ada kaitannya di materi apa ya, kemarin kita sempat prioritas bahan pustaka yang yang mau dilestarikan. Ya, dalam alih media mungkin di awal-awal kita juga sudah pernah berbincangkan bahwa setiap kita melakukan alih media mungkin tentu ada langkah-langkahnya ya, mulai dari penyusunan perencanaan ya. Kalau kita di kantor itu di perpustakaan ada membuat namanya TOR rencana kegiatan alih media misalnya kan. Itu kita buat, kemudian dirapatkan ya. Lalu kemudian pada saat dirapatkan itu ya itu kita akan menjelaskan, menyampaikan bahwa ini yang akan kita alih mediakan ya. Tadi yang kalau Nadia sampaikan tadi prioritas gitu ya. Nah itu nanti dari pihak-pihak yang memangku kebijakan ya menetapkan, oh ini misalnya kita prioritaskan untuk yang tahun ini kita akan alih mediakan misalnya buku-buku yang naskah kuno misalnya kan, atau naskah-naskah yang berbahasa Arab ya. Karena misalnya alasannya ini buku yang langka walaupun tidak sejarang yang menggunakannya, tetapi bisa kita selamatkan karena kemungkinan nanti sangat dibutuhkan ya, pada saatnya sangat dibutuhkan kita selamatkan informasi. Ya, tahapannya kalau kita lihat dari awal ya begitu ya, dari proses sebelum pelaksanaan. Biasanya kalau tahapan itu kan ada sebelum, sedang, kemudian sesudah ya. Kalau dia sebelum, kita mungkin melakukan rencana ya, kemudian setelah rencana itu sudah disepakati oleh bersama pihak yang penentu kebijakan, kesepakatan bersama melalui rapat atau melalui dibuat berita acara dan lain-lainnya, kemudian diadakan kegiatan ya. Diadakan kegiatan kalau misalnya rangkaian tahapan ini dalam proses proses pelaksanaannya. Kalau proses rencana kegiatannya, tapi misalnya di pelaksanaan pun ya tentu kita ada proses misalnya kita mengadakan pelestarian bahan pustaka dengan alih media. Juga kalau kita melestarikan bahan pustaka yang bahan kertas misalnya, tentu ada tahapannya seperti apa yang pasti dibuat di dalam SOP biasanya ya. Kalau kita di perpustakaan itu pasti ada standar operasional prosedurnya. Nah, jadi di perpustakaan biasanya ada SOP, pasti ada SOP-nya. SOP satu misalnya alih media, nanti disebutkan itu 1, 2, 3 alih media buku misalnya, nanti dibuat seperti kepanitiaannya ada misalnya, nanti terus langkahnya 1, 2, 3. Jadi proses langkah-langkahnya dibuat di dalam standar operasional prosedur. Nah itulah yang kita dijadikan sebagai pedoman ya. Jadi setiap tahun kalau ada kegiatan, nah kita direncanakan ini tahun depan atau bulan depan akan mengadakan alih media, media audio misalnya. Lihat saja standar operasional prosedurnya. Nah dari situ kita lihat tahapannya ya, tahapannya, bahkan di situ disebutkan ke pihak, kalau memang pakai pihak 3 juga sudah dirancang ya di standar operasional prosedur, bahkan bisa diuraikan di situ dari mana misalnya dana-dana yang akan dipakainya juga bisa disebutkan. Maka ini pentingnya itu ya, pentingnya
SOP dalam sebuah perpustakaan gitu lah. Sebenarnya kalau kita ada yang kemungkinan ya karena perpustakaan sekolah, misalnya perpustakaan belum ada ya. Tapi kita sebagai nanti andai pun sudah bekerja, tetap itu kita cari itu ya Pak, kita harus buat standar operasionalnya Pak, SOP kegiatan kegiatan kita. Bahkan itu di standar operasional itu bukan hanya tahapan itu saja ya. Kalau kita sampai tugas kita apa? Kalau kita ditugas di bagian layanan, nah itu tugasnya dia harus disebutkan di situ walaupun orangnya belum ada, harus ada ketua manajernya, ketua subdivisinya gitu ya. Terus ada anggota berapa nih, kalau pegawainya banyak ditaruh, tapi kalau tidak ya sudah satu orang itu merangkap jadi ya stafnya juga, jadi anggota juga kalau ada kegiatan gitu kan bisa. Tapi dengan standar operasional prosedur itu kita sudah tahu tahapan-tahapannya. Bahkan di dalam pelaksanaan kegiatannya itu sudah dibuat flowchart-nya ya. Makanya kalau kita ke perpustakaan itu naik, kalau dulu di sini ya, naik lantai 1 ada flowchart pengolahan bahan pustaka. Nah itu sebenarnya tahapan juga itu. Di tahapan misalnya mengadakan pengadaan pembelian, nanti dibuat kayak ya tidak gitu, dibuat rangkaian ini ya, gambar itu kan, berarti kalau ini uangnya ada ya gitu kan, kalau tidak balik lagi ke rencana lagi. Nah itu iya Pak, itu artinya langkah-langkah atau prosedur ya dalam setiap kegiatan alih media atau pelestarian bahan pustaka. Berarti kalau kita pertanyaannya apakah ada langkah atau tahapannya dalam melaksanakan pelestarian bahan pustaka, nah tinggal kita tuju saja sekarang pelestarian bahan pustaka di bahan pustaka apa gitu ya. Kalau misalnya bahan pustaka misalnya jurnal misalnya kan, berarti kan masuk di penelitian misalnya, atau penelitian ya, skripsi dan tesis dan disertasi ya, berarti kan tahapannya seperti ini misalnya. Satu harus alih mediakan dulu misalnya kan, di scan pakai PASSCAN atau cam scanner. Yang kedua dikelompokkan misalnya, lalu kemudian ketiga kita input di dalam repositori kita, misalnya repositori universitasnya, kalau kita kan skripsi kan seperti itu. Nah itu baru bisa digunakan oleh pengguna. Nah itu langkah ininya ya. Baru nanti pada saat proses alih medianya ada tahapan lagi, berarti kan ada sub tahapan di salah satu kegiatannya. Nah, itu ya, jadi secara ini terprosedur, tersusun, tercetak apa yang direncanakan atau yang tadi kita anggap sebagai tahapan-tahapan. Mungkin itu ya, Nadia ya. Ya, Nadia. Silakan satu ya, itu ya Nadia ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, satu orang lagi ya, silakan. Pak, izin bertanya Eka, Pak. Oh iya, Eka ya. Iya, Pak. Eka kemarin masuk kelas ya? Kelas Pak Eka, Pak. Yang maju offline. kemarin, Pak. Offline ya? Offline. Iya, Pak. Bolos yo. Nih, basmu. Iya, ya gimana? Pak, tadi kan bagaimana sih, Pak, kita melaksanakan pelestarian, Pak, pelestarian bahan pustaka. Nah, arsip kan itu penting, Pak ya. Nah, bagaimana Pak kita melaksanakan pelestarian bahan pustaka seperti arsip, Pak? Dokumen-dokumen penting lainnya. Ya, baik. Ya, makasih Eka ya. Makasih, Pak. Ya, arsip ya. Oke, arsip itu kan nanti kita akan bagi lagi, ada arsip yang surat ya, kemudian ada naskah atau naskah kuno, kemudian yang lainnya bahkan mungkin dalam bentuk
arsip-arsip yang